Penyebaran hoax tentang resep obat alternatif kerap kali kita temui di media sosial. Bahkan, sejumlah narasi mengklaim bahwa resep obat tersebut merupakan obat paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit seperti DBD, diabetes, dan asam lambung. Langsung percaya sama resepnya? Emang gak bahaya? Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, jus daun pepaya mentah diklaim dapat menyembuhkan penyakit DBD. Informasi yang beredar di Facebook itu memaparkan bahwa resep yang bersumber dari mantan rektor IPB University Prof. A.A. Matsik itu dapat dijadikan sebagai obat alternatif. Contoh kedua, daun kersen yang diklaim menjadi obat ampuh untuk pengobatan diabetes. Dalam unggahan tersebut, daun talok atau kersen diklaim sebagai obat paling mujarab untuk penderita diabetes. Ketiga, tepung kanji dan gula merah yang diklaim dapat menyembuhkan asam lambung. Dalam unggahan tersebut, netizen membuat narasi pengalamannya dalam mengatasi penyakit asam lambung. Bahkan, ada juga yang membagikan resep dan cara membuatnya loh. Lalu, bagaimana kebenarannya? Begini penjelasan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima. Itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Coba dicari sumbernya dari mana. Kalau ada sumber ilmiah, jangan sumber yang berasal dari testimoni. Sebenarnya selama itu herbal, dari daun-daun dulu kita buat sendiri, itu tidak masalah dikonsumsi oleh tubuh. Tapi yang jelas, penyakit itu tidak akan sembuh ketika tidak dibarengi dengan perubahan pola hidup. Contohnya, asam lambung misal. Ketika kita tetap merokok, ketika kita tetap konsumsi alkohol misal, begadang, kemudian stres, itu asam lambung tetap akan bermasalah. Gitu. Jadi meskipun kita tadi minum obat herbal, bahkan minum obat resep dokter pun ketika pola hidup tidak berubah, itu tidak akan sembuh. Paling sembuh sebentar, kemudian akan kambuh lagi. Diabetes misal, diabetes itu penting sekali perubahan pola hidup, perubahan pola makan. Makannya dijaga, olahraga yang rutin gitu. Jadi tetap perlu evaluasi. Jadi misal mau mencoba tadi pepaya, silakan saja, tetapi tetap diimbangi dengan pola hidup yang betul, gaya hidup yang betul, dan ada evaluasi. Nanti kalau dievaluasi ternyata gula darah yang masih belum bagus, jangan lupa ke dokter. Jadi monggo kalau mau di-combine antara herbal dan obat-obatan dari dokter, saya kira tidak ada masalah. Sekali lagi jangan sampai meninggalkan obat-obatan dari dokter, beralih ke herbal full tanpa evaluasi, tanpa perubahan gaya hidup. Nah, sekarang udah tahu kan fakta-fakta tentang resep obat yang tersebar di media sosial? Agar terhindar dari hoax resep obat di media sosial, sahabat kompas.com jangan lupa lakukan cara ini ya. 1. Memeriksa fakta, jangan asal sebar. Biasanya, informasi hoax mengandung kalimat provokasi seperti segera praktekkan atau mohon sebarluaskan. Padahal kan belum tentu benar. Kedua, menggunakan media yang kredibel atau laman resmi yang menyajikan informasi tentang kesehatan. Ketiga, menanyakan kepada ahli atau dokter secara langsung. Di samping itu, sekarang sudah banyak web konsultasi kesehatan yang siap sedia menjawab pertanyaanmu loh. Pastikan saat menerima informasi, lakukan verifikasi dengan seksama ya. Hati-hati, jangan langsung percaya ya sahabat kompas.com. Yuk lebih cermat dalam menerima resep obat.